Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang lanjut ya. Tadi kalian udah praktikum online modul 2 tentang electroplating. Sekarang kita lanjut modul selanjutnya itu modul 3 tentang anodisasi aluminium. Oke. Udah muncul PPT-nya? Udah, Kang. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Udah ya. Maaf. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai anodisasi aluminium. Nah, tadi kan kalian sempat menerima penjelasan mengenai electroplating. Keduanya merupakan hal yang sama. Secara prinsipnya itu prinsip elektrokimia, akan tetapi antara electroplating dan anodisasi ini memiliki perbedaan. Nah, kalau misalkan electroplating kan si spesimennya itu dilapisi oleh logam pelapis, sedangkan kalau misalkan di anodisasi itu tujuannya bukan untuk melapisi spesimennya, melainkan untuk menciptakan lapisan oksida pada si spesimennya ini. Ini kan spesimennya aluminium. Jadi nanti kita di praktikum itu untuk membuat lapisan oksida pada permukaan aluminium. Nah, lapisan oksidanya itu adalah Al2O3. Oke, sebelumnya saya akan beri penjelasan dulu, akan tetapi tidak akan terlalu rinci. Saya hanya kasih poin-poin yang pentingnya saja. Nanti untuk pembahasan yang lebih rincinya bisa kalian tanyakan secara langsung di akhir sesi ya. Jadi nanti tolong kalian perhatikan secara baik-baik dan kalian tanyakan kalau misalkan ada yang belum mengerti di akhir sesi ini. Nah, tadi udah saya jelaskan perbedaan antara anodisasi dan electroplating. Ya, salah satunya dari tujuannya aja sudah berbeda. Gitu. Kalau misalkan electroplating itu hanya untuk melapisi si logam pelapisnya. Sedangkan kalau misalkan anodisasi untuk membuat lapisan oksida pada permukaan. Oke. Nah, kata anodizing ini sebenarnya merupakan akronim dari anoda oxidizing itu. Artinya membuat anoda itu teroksidasi. Nah, perbedaannya kan kalau misalkan tadi di electroplating itu yang ada di anoda itu kan logam pelapisnya Cu-nya. Sedangkan kalau misalkan kita di sini kalau anodisasi itu si aluminiumnya yang ditempelkan pada anoda. Jadi bukan pada katoda. Apa? Dan kenapa dinamai anodizing? Karena memang spesimennya disimpan di anoda. Jadi untuk menghasilkan lapisan oksida, si katodanya itu kan logam inert, yang artinya bukan logam yang ditujukan untuk melapis si spesimennya, akan tetapi hanya sebagai katalis agar proses anodizing ini bisa berjalan dengan maksimal. Artinya biar si proses oksidasinya itu berjalan secara cepat. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke prosesnya. Nah, tahapan dari proses anodizing ini kurang lebih sama. Ada 2 tahapan proses, yaitu ada persiapan awal permukaan dan proses anodizing itu sendiri. Pada saat proses persiapan awal permukaan, ada 2 tahapan juga, yaitu adalah pembersihan secara mekanik dan pembersihan secara kimiawi. Nah, pembersihan secara mekanik di sini kita menggunakan amplas untuk membersihkan permukaan si aluminium dari kotoran-kotoran organiknya. Nah, lalu setelah itu kita lakukan pembersihan secara kimiawi atau bisa disebut chemical cleaning atau solvent cleaning.
Nah, sebenarnya untuk pembersihan secara mekanik itu macam-macamnya ada banyak ya teman-teman. Bukan hanya proses pengaplasan saja itu bisa dilakukan dengan proses abrasif juga. Tapi nanti itu kalian pelajari di teknik perlindungan logam. Tapi untuk skala lem, karena kita memilih bahan yang paling ekonomis, maka kita lakukan dengan cara proses pengaplasan. Oke, setelah itu kita lakukan pengukuran massa dan dimensi aluminiumnya sebelum dilakukan proses anodizing atau setelah dilakukan proses itu kita lakukan pengukuran dimensi dan massa dari spesimennya, tujuannya agar melihat perbedaan setelah dan sebelum proses anodizing. Nah, lalu untuk tahapan proses pembersihan secara kimiawi, kita lakukan rinsing, etching, kemudian rinsing kembali, kita lakukan desmouthing, dan terakhir kita lakukan rinsing. Nah, larutan etching yang dipakai di sini yaitu NaOH, sedangkan desmouthing itu larutan asam nitrat. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang jelas tentang etching sama desmouthing, bisa kalian tanyakan di sesi tanya jawab. Oke. Untuk proses persiapan awal permukaan, hanya ini tahapan-tahapannya. Nah, lalu ada proses anodisasinya. Nah, untuk proses anodisasinya, nanti kita hubungkan aluminium pada kutub positifnya atau kita hubungkan pada anoda, sedangkan untuk logam inertnya. Nah, di sini logam inertnya kita pakai karbon pada katodanya. Sebenarnya bukan hanya karbonnya yang bisa kita gunakan sebagai logam inert di katoda. Ada PB juga bisa kalian pakai selain karbon. AU, PT, tapi karena lebih ekonomis menggunakan plat karbon, jadi kita di sini menggunakan plat karbon. Nah, setelah nantinya si plat karbon sama aluminium dihubungkan ke anoda katoda, lalu kita masukkan keduanya ke dalam bak anodisasi. Nah, larutan elektrolit yang dipakai untuk anodisasi itu adalah biasanya yang dipakai itu adalah H2SO4 karena merupakan asam kuat dan bersifat larutan elektrolit ya, jadi dapat mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian kita nyalakan rectifier atau power supply-nya dengan arus dan voltase yang bervariasi. Setelah itu kita diamkan selama beberapa menit untuk proses anodisasinya. Kemudian kita matikan rectifier-nya, kita bilas, lalu kita lakukan proses coloring atau kita celupkan si aluminium pada larutan pewarna. Nah, perbedaannya secara dekoratif antara electroplating dan aluminium, kalau misalkan pada electroplating kan warnanya itu mengikuti pada logam yang akan pada logam pelapisnya itu. Misalkan kayak CU kan berwarna merah. Ketika baja di plating dengan CU, maka di permukaannya akan berwarna merah pula. Akan tetapi kalau misalkan aluminium itu kita warnanya itu dengan dicelupkan pada larutan pewarna. Jadi warnanya gak hanya merah ya teman-teman, bisa warna yang lain juga, itu tergantung dari pewarna yang kita pakai. Nah, setelah proses coloring, nah untuk larutan pewarnanya di sini kita tidak memakai larutan yang sembarangan ya, seperti pewarna makanan atau pewarna yang lainnya itu, tapi pewarna yang khusus yang nantinya disesuaikan dengan pori-pori pada lapisan oksida dari aluminium. Nanti kan setelah dilakukan proses anodizing, akan timbul lapisan oksida pada permukaan aluminiumnya. Nah, lapisan oksidanya ini nanti bentuknya itu berpori-pori dan bermacam-macam ukurannya, tergantung dari waktu yang kita pakai pada saat proses anodizing. Nah, mekanisme si larutan pewarna ini bisa menempel pada aluminium itu akibat karena kecocokan dari pori-pori yang berada di lapisan oksida dengan si pewarnanya. Makanya nanti
hasil dari anodizing itu bisa sangat dekoratif, yaitu salah satunya dengan berwarna itu sendiri. Nah, setelah dimasukkan pada larutan pewarna, kemudian kita rinsing kembali untuk menetralkan si spesimennya, lalu kita lakukan proses sealing. Nah, proses sealing ini kita lakukan pada aqua-DM dengan suhu di atas temperatur kamar. Di sini kita pakai suhu antara 80 sampai 100 derajat Celcius, yang tujuannya selain untuk mempercepat reaksi, juga dapat maksimal untuk menutup si pori-pori pada lapisan oksidanya agar nanti si larutan pewarnanya atau pewarna yang nempel pada alumni itu bisa menempel secara maksimal pada permukaan si alumni. Oke. Sedikit tambahannya teman-teman, kalau misalkan di modul kalian lihat ada proses namanya proses lock wearing. Nah, proses lock wearing ini dilakukan setelah proses sealing ya teman-teman. Jadi nanti setelah kalian proses sealing, si plat aluminiumnya dicampurkan atau dimasukkan pada larutan lock wearing. Tujuannya untuk menjaga si pewarna pada lapisan oksidanya serta mengikat si pewarnanya pada permukaan aluminium. Jadi nanti hasilnya juga kalau misalkan kita lihat secara kasat mata tuh bisa lebih bisa lebih bening gitu. Ya seperti itulah. Nah setelah itu nanti kita lakukan rinsing kembali dan kita keringkan si aluminiumnya. Lalu terakhir kita ukur massa dan dimensinya. Nanti sebagai parameternya bisa kalian lihat setelah kalian membandingkan massa dan dimensi setelah dan sebelum proses analisasi. Jadi di situ bisa kalian lihat apakah hasil lapisan oksidanya itu terbentuk atau tidak. Oke, nah ini hanya gambaran secara umumnya saya tampilkan. Di sini spesimen diamplas secara dibersihkan secara mekanik dengan menggunakan amplas. Lalu setelah itu kita ukur menggunakan neraca analitik untuk massanya, dan dimensinya kita ukur menggunakan jangka sorong. Oke, lalu kita bersihkan secara kimiawi. Ada proses etching, di mana di sini menggunakan larutan natrium hidroksida, kemudian desmoothing menggunakan HNO3 15%, lalu ada proses rinsing. Nah, proses rinsing ini sebenarnya dilakukan itu sebelum dan setelah tahap-tahap dari pembersihan. Misalkan sebelum etching kita lakukan rinsing, setelah etching kita rinsing, sebelum smoothing kita rinsing, dan setelahnya juga kita rinsing kembali. Ini juga contoh gambar dari penempatan anoda dan katoda pada proses anodisasi, di mana yang merah ini merupakan anoda dan aluminium yang dijepitkan pada anoda itu. Dan ini yang dicapit buaya hitam ini adalah plat karbonnya sebagai logam hitam. Di sini juga ada kalau misalkan kita lihat secara dekat atau secara mikronya, maka ada ion-ion dari logam ini itu hanya sebagai penghantar arus listrik itu untuk mempercepat proses oksidasi pada lapisan permukaan si aluminium. Oke. Setelah itu kita warna atau proses coloring dengan dicelupkan di larutan pewarna. Lalu kita sealing. Nah, alat yang digunakan ini adalah magnetic stirrer. Jadi magnetic stirrer ini selain dari fungsinya untuk sebagai mesin atau alat untuk agitasi, tapi bisa juga untuk memanaskan suatu larutan. Lalu kita rinsing kembali dan kita ukur kembali dimensinya setelah dikeringkan. Oke.
Ada yang mau bertanya? Halo. Ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Bulan mau nanya. Silakan teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, tanyain aja. Endrio nggak akan nanya, Endrio. Aku mau tanya, Boleh. larutan pewarnanya yang dipakai itu apa ya? Larutan pewarna yang dipakai? Yang warna merah. Tadi, Warnanya merah ya tadi? Oke. Kalau misalkan untuk skala praktikum, yang kita pakai sih pewarna tekstil. Jadi tadi yang dipakai itu pewarna tekstil, karena itu kan hanya skala praktikum. Tapi sebenarnya pewarna yang dipakai itu khusus ya, kalau misalkan di industri gitu. Jadi karena kita ambil langkah yang paling ekonomis, karena kan pewarna tekstil murah ya kalau misalkan di pasaran. Jadi kita pakainya pewarna tekstil. Tapi hasilnya mungkin tidak akan sebagus dari pewarna yang khusus yang sering dipakai di industri. Mana dari sini. Mau nambahin ya, Bulan. Buat larutan pewarna nih, kita tuh makanya di sini pakai, tadi udah dikasih tahu ya, pakai pewarna tekstil Wintex. Soalnya di pasar tuh murah gitu, harga sebungkusnya sekitar berapa ya, goceng lah kalau nggak salah. Tapi tadi kan udah dijelasin gitu, kalau buat warna tuh sebenarnya ini tuh ada pewarna khususnya emang buat anodizing itu. Cuman harganya mahal gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, kebetulan saya PKL di CV Sinar Cemerlang Jaya. Nah, kebetulan perusahaan itu bergerak di bidang electroplating sama di bidang anodisasi, artinya mereka bergerak di bidang pelapisan. Nah, mereka juga ada anodisasi kayak gini, cuman mereka pakai larutan pewarnanya mahal. Mereka tuh 1 liternya harganya sekitar 1 juta. Nah, kenapa tuh harganya bisa mahal, kemudian kita pakainya yang murah? Itu balik lagi, soalnya tadi kan udah jelasin ya, ketika kita ngeanodisasi, itu lapisan oksida yang terbentuk itu bakal ada porosnya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman cari nih nanti di internet, lapisan mikrostruktur dari lapisan oksida yang terbentuk setelah anodisasi, itu bentuknya tuh heksagonal gitu. Cuman di tengah-tengah heksagonalnya itu ada poros, ada lubang. Nah, lubangnya itu sama kita manfaatin buat dikasih larutan pewarna. Nah, artinya kan lubang tersebut bentuknya porosnya ukurannya mikron ya. Nah, makanya larutan pewarna itu ada pewarna yang khusus karena emang partikel dari larutan pewarna juga ada yang emang bisa masuk ke poros dari si lapisan aluminium oksida itu, ada juga yang nggak bisa masuk kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman coba, sebenarnya larutan pewarna makanan ada kemungkinan besar bisa,
ada kemungkinan besar juga enggak, karena tergantung poros yang dihasilkan dari IL-23 itu tergantung dari waktu kita nge apa sih, ngeanodisasiin gitu. Tergantung dari waktu, tergantung dari arus, terbentuknya poros itu seberapa besar kayak gitu. Nah, karena porosnya balik lagi, karena porosnya ukurannya mikron gitu kecil. Nah, ada khusus yang emang pewarnanya itu emang ukurannya memenuhi syarat dari porosnya suatu aluminium oksida kayak gitu. Nah, kebetulan kita pakai Wintex ini cukup memenuhi syarat gitu walaupun memang tidak bagus. Partikelnya cukup memenuhi syarat dengan praktikum kita tuh sekitar 1 menit ya, 60 detik, 2 menit ya? 2 menit, 1 menit atau 2 menit gitu kita ngelakuin oksidasi, kita anodisasi, kemudian kita celup, dan warnanya nempel gitu ya, walaupun memang tidak setebal kalau misalkan kita pakai larutan pewarna yang bagus. Kayak gitu sih. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Perbedaan anodisasi sama electroplating gitu atau apa gitu? Bulan udah jelas kan ya? Cukup ya? Udah, Kang. Terima kasih, Kang. Oke. Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Untuk perhitungan matematisnya gimana, Kang? Perhitungan matematis. Oh, untuk perhitungannya. Oke. Kalau misalkan di analisasi ini perhitungannya nanti untuk dicantumkan di laporan itu hanya luas permukaan awal sebelum dianalisasi sama luas akhir setelah dianalisasi itu. Luas permukaannya ya. Mungkin untuk perhitungan sih masih sama kayak electroplating. Di electroplating kan nanti dipakai hukum Faraday juga ya untuk menghitung ketebalannya. Di analisasi juga sama. Nanti kalian juga hitung ketebalannya menggunakan hukum Faraday. Lalu kalian juga hitung luas permukaan awal dan akhir, sama nanti untuk di reaksinya di anoda dan katodanya itu reaksinya seperti apa. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Soalnya tadi masih belum lengkap penjelasannya. Gimana Wulan mau nanya? Yaudah kalau enggak saya tambahin deh. Tadi kan belum sempat terlalu dijelaskannya tentang dashboarding, etching.
sekarang buat tambahan ya, buat nanti kalian ada bahasan juga di analisanya. Pada tahapan persiapan awal permukaan kan ada proses etching, desmoothing, sama rinsing. Mungkin kalau misalkan rinsing, kalian udah dijelasin tadi ya di electroplating. Terus juga di electroplating kan istilahnya kan agak berbeda ya. Kalau misalkan di electroplating itu ada pickling sama regressing itu. Tapi kalau misalkan di anodizing itu kita pakainya etching sama desmoothing. Selain itu juga, ini juga menjadi salah satu perbedaannya untuk electroplating sama anodizing pada saat tahapan persiapan awal permukaan. Kalau misalkan kalian perhatikan tadi di electroplating, si bajanya terlebih dahulu dibersihkan pada larutan asam, kemudian pada larutan basah itu. Sedangkan kalau misalkan pada anodizing itu kita pakai larutan basah terlebih dahulu. Itu proses etching. Nah, bisa kalian lihat di sini. Etching itu tujuannya untuk mengeliminasi surface scratch. Nah, surface scratch ini akibat proses dari pembersihan secara mekanik. Artinya setelah diamplas kan tentunya luas permukaannya atau si permukaannya kan pasti akan kasar karena amplas itu merupakan bahan abrasif yang tentunya dapat menggores si permukaan si aluminiumnya. Nah, untuk menghilangkan goresan dari si amplas ini, kita lakukan proses etching. Nah, proses etching ini biasanya digunakan dengan larutan natrium hidroksida atau di sini sodium hidroksida. Jadi tujuannya dari proses etching itu untuk menghilangkan goresan dari permukaan akibat proses pengamplasan atau proses pembersihan secara mekanik tadi itu. Untuk skala lab mungkin hanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara skala industri, etching ini digunakan untuk membersihkan defek atau misalkan cacat-cacat yang ada pada spesimennya. Karena tentunya kan kalau misalkan di industri kita tidak memakai atau hasil dari aluminium ingot yang digunakan itu kan pasti memiliki cacat-cacat tertentu itu. Nah, untuk meminimalisirnya, kita lakukan proses etching. Seperti itu. Ini untuk proses etching. Lalu setelah etching kan ada proses desmoothing. Nah, proses desmoothing ini atau bisa kita bilang proses penghilangan smooth. Ini adalah proses desmoothing. Nah, smooth itu apa? Smooth itu adalah lapisan tipis di permukaan aluminium setelah proses etching itu. Nah, warnanya itu biasanya abu-abu atau gelap, ya berwarna kehitam-hitaman biasanya warna itu di lapisan aluminium. Jadi nanti pas kalian masukkan si aluminiumnya ke NaOH pada saat proses etching, setelahnya itu nanti bakal ada agak kehitam-hitaman. Nah, si lapisan smooth ini merupakan kotoran-kotoran yang tidak terlarut pada proses etching itu. Ini disebut smooth. Atau bisa jadi paduan dari aluminiumnya yang menjadi pengotornya itu. Misalkan di sini kan tertuliskan this deposit usually consists of iron, silicon, and copper and other alloying gitu. Karena aluminium kan serinya kan ada banyak ya teman-teman. Ada 7 seri lebih dari itu. Makanya misalkan kalau misalkan aluminium AlSi, tentunya kan si Si-nya bisa menjadi pengotor di permukaannya. Gitu. Makanya untuk menghilangkannya juga bisa dilakukan dengan proses desmoothing ini sendiri. Gitu. Jadi proses etching dan desmoothing itu harus berurutan karena proses desmoothing itu tujuannya untuk menghilangkan pengotor yang tidak terlarut pada saat proses etching itu. Seperti itu. Dan di sini larutan yang dipakai biasanya adalah asam nitrat
HNO3 yang kita pakai di lab juga HNO3 15%. Kita juga mengacunya dari sini. Saya tampilkan seperti ini biar kalian juga nanti mulai belajar untuk minimal dari sekarang coba buka jurnal-jurnal internasional atau misalkan buku-buku standar gitu seperti ISM, atau bisa kalian lihat dari standar terkait yang ada di modul, kan bisa kalian cari itu di internet. Jadi kalian tidak hanya bergantung pada laporan-laporan sebelumnya atau web tertentu saja itu yang untuk menjadi bahan analisanya nanti itu atau di teori dasarnya. Kalian juga bisa memanfaatkan pada buku-buku standar seperti ini. Ini proses dismoothing ya. Jadi tolong diingat-ingat prosesnya tidak boleh terbalik karena dismoothing ini bertujuan untuk menghilangkan faktor yang tidak terlarut pada saat proses etching. Seperti itu. Nah, sebagai tambahan lagi, nah, di sini bisa kita lihat ada manfaat dari anodizing, itu salah satunya untuk menambah ketahanan korosinya, untuk mengimprove adhesive bondingnya. Adhesive bonding itu daya rekatnya, itu daya rekat dari pewarnanya. Kan selain dari menghasilkan lapisan oksida, kan salah satu tujuan dari anodizing itu untuk menambah dekoratif. Gitu. Nah, jadi agar si daya rekat catnya lebih bagus, kita bisa lakukan proses anodizing itu untuk menambah adhesive bondingnya. Lalu juga bisa untuk ketahanan abrasi, ketahanan haus. Banyak ya teman-teman, di sini ada beberapa poin penting. Nah, ini juga ada beberapa jenis-jenis anodizing tuh. Jadi selain anodizing yang kita lakukan di praktikum, pada lingkup industri itu ada beberapa jenisnya itu. Salah satunya ada chromic anodizing, sulfuric anodizing, sama ada hard anodizing. Nah, lebih lanjutnya nanti kalian akan pelajari di teknik perlindungan logam. Tapi minimal di sini kalian bisa mengetahui secara dasarnya, konsep dasarnya seperti apa itu proses anodizing. Ini juga ada diagram alir atau skema proses yang dijalankan secara dalam industri ya teman-teman. Ada mechanical finish, itu pembersihan secara mekaniknya. Kemudian untuk chemical cleaningnya ada chemical etching, rinsing, desmoothing, rinsing. Kemudian setelah itu diproses anodizing, di-rinsing kembali, diproses sealing, lalu selesai proses anodizing. Kurang lebih apa yang kita lakukan di lab itu bisa menjadi gambaran kita ketika nanti mungkin teman-teman ada yang bergerak di bidang anodizing. Secara prinsipnya sama, walaupun kita di sini dilakukan hanya skala lab dan fasilitas yang seadanya. Seperti itu. Oke. Teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke pemutaran video.
Gak ada ya, kayaknya nggak ada yang ditanya. Kita lanjut ke pemutaran video aja ya. Diperhatikan ya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke pemutaran video. Biar kalian juga ada gambaran itu proses analisasi. Ini saya tampilkan video analisasinya skala rumahan ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang sama alat-alat yang digunakan di sini itu seadanya, tapi minimal hampir samalah kayak yang kita lakukan di lab itu. Nah, yang pertama tuh dibersihkan dulu si permukaan dari aluminiumnya. Nah, setelah itu kita bersihkan secara kimiawi. Yang pertama itu kan kita lakukan rinsing seperti biasa yang bertujuan untuk menetralkan permukaan si spesimen aluminiumnya. Nah, lalu kita proses etching. Nah, kalau misalkan di sini proses etching itu menggunakan soda api ya. Nah, bisa kalian lihat tadi ya, pada saat proses etching itu terjadi gelembung-gelembung kecil pada di permukaan air dari si larutan etchingnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat aluminium bereaksi dengan NaOH, nanti akan ada hidrogen-hidrogen yang terlepas atau secara istilah bisa dibilang free hidrogen itu. Selain itu, reaksi yang terjadi ketika etching itu adalah reaksi eksotermik. Jadi mengeluarkan panas itu. Sehingga nanti kan kalau misalkan ada panas terjadi akan membuat si hidrogen ini terlepas ke udara gitu. Makanya kenapa terjadi gelembung-gelembung kecil pada permukaan larutan etching itu. Jadi pada saat etching, kalau misalkan nanti kalian coba aluminium pada larutan bersatu, akan timbul gelembung-gelembung kecil itu. Dan itu menandakan terjadi reaksi kimia. Kita lanjut. Setelah itu kita rinsing kembali. Lalu kita proses smoothing. Yang tujuannya untuk menghilangkan smooth yang ada di permukaan si aluminium. Nah, komposisi yang dipakai di sini kan asam fosfat ya teman-teman. Kurang lebih sama yang kita pakai juga asam nitrat yang merupakan asam kuat. Lalu kita proses rinsing lagi. Kemudian kita proses analisasi. Nah, analisasi juga bisa istilahkan sebagai anodic oxidation. Nah, di sini larutan elektrolit yang gimana tuh asam sulfat 40%, H2SO4. Dan kemudian dia dihubungkan pada logam inert. Lalu kita nyalakan power supply-nya dan kita atur ampere sama tegangannya. Nah, tegangan sama watt arus yang dipakai itu bervariasi ya, tergantung dari kebutuhan kita akan pori-pori dari atau ketebalan lapisan oksida yang kita inginkan. Jadi selain dari waktu, kuat arus, dan tegangan juga mempengaruhi
si lapisan oksidanya itu. Porinya semakin besar kah atau lapisan oksidanya semakin tebal, itu tergantung dari pada saat proses anodizingnya itu. Dan parameter yang terlibat itu ada kuat arus, tegangan, sama waktu yang kita gunakan. Nah, setelahnya kita rinci kembali, lalu kita masukkan ke dalam larutan pewarna. Nah, ini proses coloring ya teman-teman. Nah, dari spesimen itu kan yang teranalisasi kan yang bagian paling bawah ya, dan bagian paling atas kan tidak dianalisasi. Bisa dilihat perbedaannya karena di bagian bawah tuh terdapat lapisan oksida yang ada pori-pori kecilnya itu, sehingga si larutan pewarnanya ini bisa memasuki si pori-pori ini. Makanya kenapa warna itu lebih jelas di bagian bawah, sedangkan di bagian atas itu merupakan perbedaan dari proses aluminium hasil proses anodizing dan yang tidak di-anodizing. Nah, di sini kan bisa kelihatannya teman-teman hasilnya. Nah, sebenarnya di sini tuh tidak ada proses lacquering sama desealing, itu kan tidak ada temperatur di atas temperatur kamar itu. Makanya hasilnya itu tidak terlalu bagus dibandingkan yang tadi saya tunjukkan di PPT. Kalau misalkan yang tadi saya tunjukkan di PPT kan warnanya gelap ya, dan terindikasi kalau misalkan si larutan pewarna yang masuk itu semakin tebal gitu. Itu salah satu faktornya itu karena kita proses sealing pada temperatur di atas kamar. Makanya si hasil anodizingnya itu bisa lebih maksimal dibandingkan yang ini. Karena yang ini kita pakainya di suhu kamar ya, tadi nggak dipanaskan pada saat proses sealingnya, makanya warna yang terlihat tuh terlihat lebih pucat itu dibandingkan dengan yang tadi ditampilkan di PPT. Oke. Mungkin untuk penjelasan modul 3 sudah selesai. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, mau tanya dong. Yuk. Ini aluminium doang ya? Bisa ke logam lain nggak? Oh, anodizing bisa dilakukan di logam lain. Salah satunya titanium, seng juga bisa dilakukan proses anodizing. Jadi bukan hanya aluminium. Nah, kenapa contohnya aluminium? Karena aluminium kan merupakan salah satu logam yang paling banyak di industri, dan sumbernya itu paling banyak dipakai di industri, dan mudah didapatkan itu aluminium itu. Kalau misalkan kita pakai titanium kan kita tahu sendiri harga titanium kan lebih mahal dibandingkan dengan aluminium. Makanya di sini sebagai contoh kita pakai aluminium. Tapi untuk proses anodizing bisa dilakukan selain dari logam aluminium. Salah satunya titanium, seng juga bisa dilakukan proses anodizing. Seperti itu. Ada ada syarat tersendiri nggak? Logamnya tuh harus spesifikasinya kayak gimana gitu. Terus larutannya, apakah bisa diganti dengan larutan lain? Kalau misalkan larutan yang dipakai itu larutan elektrolit, terlebih khususnya itu. Jadi kalau misalkan kita ngacu lihat sebentar ya, kita buka dulu. Ini.
Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan, kalau misalkan larutan elektrolit yang dipakai itu tergantung dari jenis anodizing yang kita gunakan itu. Misalkan kalau misalkan kita yang anodizing yang kita pakai di lab di modul 3 ini kan anodizing aluminium secara umum itu. Larutan yang dipakai itu larutan elektrolit. Salah satunya asam kuat. Kalau misalkan diganti, syaratnya itu harus larutan elektrolit kembali itu. Karena pada prinsipnya itu di sini tujuannya untuk menghantarkan sebagai media penghantar arus listrik itu agar si aluminium ini bisa kita oksidasi. Jadi syarat untuk menjadi larutan elektrolit pada anodizing itu larutan yang bisa dipakai untuk menghantarkan arus listrik yang juga dapat memaksimalkan proses oksidasi pada aluminiumnya. Nah, mungkin salah satunya itu karena di sini yang sering dipakai itu adalah sulfuric acid atau H2SO4, maka kita gunakan H2SO4. Tapi kembali lagi tergantung dari proses anodizingnya itu. Anodizing. Misalkan kalau misalkan dari chromate anodizing yang kita pakai itu asam kromat seperti itu. Jadi tergantung dari proses anodizingnya. Terus kalau misalkan logam-logam yang dipakai untuk proses anodizing itu kembali lagi reaksinya atau sifat dari lapisan oksida yang dihasilkan dari anodizing. Kalau misalkan di aluminium, si lapisan oksida yang terbentuk itu kan bukan mendegradasi dari base materialnya itu. Jadi kalau misalkan di aluminium, lapisan oksidanya kan justru malah memperkuat si aluminiumnya, memperkuat ketahanan korosinya, sama memperkuat kekuatan mekaniknya juga. Kalau misalkan kita lakukan anodizing di besi, nanti akan terbentuk Fe2O3. Dan seperti kita ketahui kan kalau misalkan Fe2O3 itu justru akan melemahkan atau mendegradasi dari sifat si besi ini. Malah itu merupakan produk korosi yang paling dihindari dari besi. Seperti itu. Jadi kembali lagi dari lapisan oksida yang dihasilkan oleh si logamnya, dari sifat lapisan oksidanya. Kalau misalkan lapisan oksidanya malah memperkuat, kita lakukan proses anodizing gitu. Dan untuk saat ini logam-logam yang bisa di anodizing itu salah satunya aluminium, titanium, seng, krom, atau logam-logam yang biasanya itu logam-logam mulia. Karena logam mulia kan tidak mudah terkorosi dan lapisan oksidanya cenderung dapat memperkuat si corrosion resistannya. Seperti itu. Gimana Andrea? Sudah cukup? Atau kurang jelas? Enggak, nanti saya cari-cari lagi di sini. Oke, makasih. Yuk.
teman-teman di sini ada yang mau nanya lagi nggak? Soalnya kebetulan buat penjelasan dari praktikumnya sudah selesai. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Kayaknya udah cukup ya buat pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya mau ngejelasin sedikit ya buat sistem laporannya. Mungkin di sini teman-teman ada yang bingung ya terkait soal gambar proses. Gambar proses itu kayak gimana, ngebuatnya itu pakai apa. Ini bakal saya tampilin di sini buat contoh dari gambar prosesnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, kalian bisa ngebuat gambar prosesnya cukup sederhana, yang penting dapat dimengerti gitu apa yang sedang dilakukan. Jadi teman-teman nggak usah ngegambar orangnya ataupun ngegambar tangan lagi ngapain gitu, nggak usah. Cuman kalau misalkan teman-teman mau ngegambar juga nggak apa-apa. Kami tidak membatasi kreativitas teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman, cuman kalau saran dari kami gitu, gambarnya cukup seperti ini aja juga tidak apa-apa. Karena ini juga yang penting cukup jelas gitu prosesnya. Sedang melakukan apa kayak gitu. Nah, kebetulan ini laporan saya ya 2 tahun yang lalu. Jadi laporan ini saya ngebuat gambarnya kebetulan pakai Corel Draw. Jadi teman-teman buat aplikasi pembuatan ini bisa dari mana saja. Salah satunya tadi dari Corel. Kemudian teman-teman bisa buat pakai Paint. Atau teman-teman ini pakai aplikasi di Word sendiri. Coba teman-teman ke menu Insert. Nanti ada Shape Tools. Nah, cuman saran dari saya nih kalau misalkan teman-teman buatnya pakai Shape Tools, setiap proses misalkan ukur dimensi setelah ngebuat, kan ini dari apa ya namanya, menyatukan dari berbagai bentuk gitu. Nah, setelah dibuat, teman-teman grup gitu, di grup. Tuh, di grup. Nah, soalnya kenapa harus di grup? Nanti ketika di grup, itu gambarnya bakal jadi nyatu. Artinya, ketika teman-teman ngedit yang lain, itu bentuknya nggak akan berubah-berubah. Kayak gitu. Ini hanya sekedar, apa ya, saran lah dari saya, dari kami gitu, asisten, untuk mempermudah teman-teman gitu. Terus sama satu lagi nih, kalau misalkan teman-teman pengen tahu cara penilaian kita penilaian laporan itu poinnya paling banyak itu di analisa. Poin paling banyak ya. Soalnya kenapa? Karena dari analisa kalian itu akan menjelaskan gitu bagaimana cara kalian berpikir, bagaimana cara kalian menulis gitu, bagaimana cara kalian memecahkan suatu masalah. Nah, cuman bukan berarti gambar proses juga tidak kita nilai gitu. Kita juga nilai, ya mau gambarnya bagus atau jelek, bakal tetap kita nilai gitu. Ya kalau bagus bakal dapat poin plus. Cuman balik lagi nih ke teman-teman, takut ada yang mikir gitu, terbebani oleh gambar proses gitu. Tapi ya kalau bisa sih analisanya lebih di yang paling bagus gitu daripada yang lain. Kayak gitu sih. Nah, terus buat praktikum kali ini, praktikum modul 2 dan 3, ya, modul 2 dan 3, buat pengumpulan laporannya lusa 2 hari lagi jam 16.00 ya, buat pengirimannya ke asistennya masing-masing. Nanti buat datanya bakal kita kasih. Buat data modul 2, buat data modul 3-nya nanti kita kasih sebelum jam 4. Oke? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Boleh diulang nggak yang matematisnya tadi? Soalnya belum ngerti harus gimana Yang mana, sorry? perhitungannya. Perhitungannya, kan ada perhitungannya. Ada nggak? Tunggu sebentar ya nih.
buat perhitungannya. Gambarnya bagus, by the way. Boleh dicuri nggak? Iya, makasih. Buat perhitungannya ini teman-teman bisa lihat nih. Nanti saya crop. Ini nih buat perhitungannya kayak gini ya. Kan nanti teman-teman bakal dapat data tuh panjang, lebar, tinggi, dan lain-lain. Nah, perhitungannya nanti ada rumusnya. Rumusnya juga nanti kita kasih kok. Jadi teman-teman tinggal ngitung, jumlahin, udah dapat hasilnya. Gitu aja sih. Oh, Oke, Andrio. siap, Kang. Oke. Pokoknya nanti datanya udah kita kasih, teman-teman tinggal masukin ke rumusnya aja gitu. Oke. Sip. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Tapi kalau misalkan mau gambar orangnya juga nggak apa-apa sih. Bulan udah terlanjur gambar orangnya kan ya? Kalau misalkan nggak ada, mungkin kalau misalkan dari saya sebagai materi di modul 3 kali ini cukup selesai untuk materinya. Mungkin nanti kalian bisa, kalau misalkan masih bingung, ini kita record dan nanti juga kalian bisa tanya ke asisten masing-masing gitu. Selain dari format, kalian juga bisa nanya terkait materinya ataupun lain-lain lah. Buat recordnya ini, kebetulan nanti bakal kita upload di web ya, di web kita. Sebelumnya juga yang praktikum modul 1 dan 4 udah ada di web. Cuman kalau misalkan teman-teman mau tahu webnya, nanti tanya ke asisten aja masing-masing. Terus buat PPT dan video yang kita tampilin, mungkin teman-teman kurang jelas gitu atau patah-patah videonya, kami juga upload nih PPT dan videonya kita upload di Google Drive. Paling lama ada nanti malam. Oke. Cukup sih sekian dari saya. Dari teman-teman sebelum ditutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bertanya tentang laporan juga nggak apa-apa. Mau tanya, Kang. Boleh. Aku pas bikin laporan yang sebelumnya tuh bingung di alat dan bahan, soalnya kan berapa buah ini kan nggak tahu, Kang. Itu gimana ya? Iya benar. Sebenarnya buat alat dan bahan, teman-teman bisa tanya ke asistennya masing-masing ya. Sebenarnya jumlah alatnya berapa dan bahannya berapa bisa tanya ke asistennya masing-masing. Karena emang data jumlahnya nggak kita kasih ya. Jadi nanti teman-teman tanya ke asistennya aja masing-masing. Kalian kan udah punya grup ya masing-masing sama asistennya ya. Tanya aja di grup di situ buat jumlah alat dan bahannya berapa. Pasti nanti dikasih kok. Cukup? Cukup. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa ya buat laporannya lusa jam 4. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di praktikum kedua ini. Mohon maaf apabila dari kami asisten ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.